Hai traders dan investor, dengan saya Tommy Yu dari JSX Pro ID. Di kesempatan video kali ini, saya akan share sedikit tentang bagaimana caranya kita dapat melakukan deposit dan withdraw dana, saudara. Yang pertama adalah saya ingin menjelaskan tentang konsepnya terlebih dahulu, dan yang kedua nanti adalah tentang prakteknya seperti apa. Saya akan langsung mulai saja. Yang pertama saya akan jelaskan sebelum masuk lebih jauh adalah tentang ekosistem. Kita akan mengenal ada dua namanya ekosistem. Yang pertama adalah cryptocurrency itu sendiri. Dan Anda tahu bahwa cryptocurrency ini berisi misalkan ada BTC, ada ETH, ini Bitcoin ya, by the way. Ini Ethereum, ini Ripple, dan ini adalah Bitcoin Cash, dan seterusnya. Dan bagi penyedia layanan kripto, trading kripto, itu mereka menyimpannya di dalam yang namanya digital wallet. Ya, ini Anda perlu tahu dulu konsepnya seperti ini. Jadi ada digital wallet BTC, ini masing-masing saudara. Ada digital walletnya Bitcoin, ada digital walletnya Ethereum, ada digital walletnya ini masing-masing. Sedangkan yang kedua saudara, ada yang namanya fiat currency. Fiat currency ini adalah seperti yang kita kenal, misalkan ini adalah IDR, Indonesian Rupiah ya. Kemudian US dollar, euro, Jepang yen. Dan bagaimana cara mereka menyimpannya, itu mereka menyimpannya di dalam bank account. Oke, kita akan membahas selanjutnya tentang exchanger ecosystem. Nah, dalam hal ini, Binance kita sebut sebagai exchanger, saudara. Kalau di dalam dunia saham, itu kita kenal sebagai sekuritas lah ya, mirip-mirip lah ya. Tapi di dalam dunia kripto, kita kenal yang namanya exchanger. Nah, untuk Binance sendiri, Binance itu adalah, kalau saya boleh sebut itu, dia 100% ekosistemnya adalah kripto. Jadi di dalam Binance ini tidak ada yang namanya fiat, saudara. Kalau Anda ingin mentransfer dana ke dalam Binance, ya, itu Anda tidak dapat mentransfer ke dalamnya itu dalam bentuk misalkan IDR, itu tidak bisa. Atau dalam bentuk US dollar, itu tidak bisa. Karena memang secara ekosistemnya itu 100% kripto. Untuk metode deposit dari Binance sendiri, itu saya dapat membagi menjadi seperti ini, saudara. Ada 3 metode sebenarnya. Yang pertama adalah yang namanya credit card. Nah, berikut ini adalah metode dengan menggunakan deposit dengan menggunakan kartu kredit. Setelah Anda login ke dashboard, ke account Anda dapat pilih di sini, buy crypto, ini dengan menggunakan kredit atau debit card. Anda akan tampil seperti ini, Anda tinggal masukkan berapa besar Anda akan deposit, misalkan $100 begitu ya. Dan ini akan langsung dikonversi nanti menjadi Bitcoin sebesar 0,01 sekian, begitu. Mata uang yang Anda ingin konversi itu juga macam-macam, tidak hanya Bitcoin. Ini Anda dapat pilih banyak di sini, ya. Ada beberapa begitu, yang paling umum ya Bitcoin. Seperti ini Anda tinggal klik buy BTC. Dan nanti Anda akan tinggal memasukkan nomor kartu kredit Anda di sini, expiry date dan security code, dan Anda tinggal klik next. Perlu Anda ketahui kalau Anda deposit ini dalam mata uang USD. Jadi artinya nanti Anda akan di-bill di kartu kredit Anda itu dalam bentuk US dollar. Nah, untuk nilai konversi dari rupiah ke US dollarnya yang menentukan adalah bank penerbit kartu kredit Anda. Metode kedua ada yang namanya peer-to-peer. Peer-to-peer ini nanti akan menggunakan jasa pihak ketiga untuk dapat mengkonversi mata uang rupiah kita ke dalam Bitcoin. Nah, caranya untuk metode peer-to-peer ini, Anda dapat masuk ke sini lagi, ke P2P Crypto Exchange. Anda klik di sini. Kemudian akan muncul halaman seperti ini, saudara. Nah, ini sebenarnya adalah pihak ketiga, bukan Binance ya. Ini kita harus bertransaksi langsung dengan mereka. Dan Binance ini nanti akan sebagai penjembatan atau penyedia platform saja. Kalau misalkan Anda ingin buy, Anda dapat lakukan seperti ini. I want to buy, misalkan Bitcoin. Kemudian cash-nya ini Anda dapat pilih IDR, ya, pilih IDR ya di sini. Kemudian dari contoh ini ada dua penyedia Bitcoin, yaitu Ayong Changer dan Aakzaki. Ya, ini dengan rate-nya sekian nih, 136 juta per Bitcoin. Nah, harga yang ada tertera di sini, saudara, ini adalah pasti lebih mahal daripada harga Bitcoin sekarang, karena spread ya, jadi mereka ini akan memberikan charge lebih tinggi daripada harga yang berlaku sekarang. Ini mungkin sekitar bervariasi ya spreadnya, mungkin sekitar 3-5%, saudara. Dan untuk P2P ini Binance tidak mengenakan charge biaya apapun, jadi semuanya ini tergantung dari Ayong Changer dan Aakzaki sebagai penyedia P2P ini. Untuk caranya Anda dapat buy di sini, kemudian Anda dapat ikuti prosedurnya. Demikian pula sebaliknya untuk kita ingin menjual Bitcoin kita. Anda tinggal klik di I want to sell, ini langsung ya lompat ya sekalian, saudara. Untuk BTC itu convert ke IDR, itu harganya lebih rendah daripada yang berlaku sekarang. Jadi contoh dalam hal ini AWS dan di Exchanger ini
itu pasang harga di 130 juta per satu Bitcoinnya. Dan caranya sama, Anda tinggal klik sell BTC dan diikuti prosedurnya. Nah, metode yang ketiga, saudara, ini adalah yang paling saya recommended sementara ini, yaitu kita menggunakan perantara exchanger lain. Cara bagaimana supaya paling efektif dan paling murah, saudara, bagaimana caranya, itu Anda dapat melakukan yang namanya ini, perantara. Ini adalah Luno, saudara. Saya sudah pernah membuat beberapa atau banyak video, mungkin 4 atau 5 video mengenai Luno. Itu, dia adalah memiliki ekosistem yang ada dua, yaitu ekosistem kripto. Kemudian dia juga ada yang namanya fiat. Anda dapat transfer rupiah ke Luno, kemudian sama di sini Anda dapat transfer ke kripto di sini, kemudian dari kripto ini Anda dapat transfer ke Binance seperti itu. Untuk dapat melakukan deposit, ini deposit ya. Ini Anda dapat pertama kali Anda dapat membuka akun Luno terlebih dahulu. Yang langkah pertama. Kemudian seperti yang saya bilang, di Luno sendiri kan ada kripto dan juga ada fiat. Yang pertama, setelah Anda membuka account, Anda dapat deposit IDR ke Luno. Setelah deposit di fiat ini, Anda dapat konversikan ke kripto. Dalam hal ini ke BTC, saudara. Ada biayanya tentunya, sekitar 0,2%. Setelah dikonversi dalam bentuk BTC, ini Anda dapat transfer ke Binance, saudara. Akan dikenakan biayanya itu flat, tergantung dari sibuknya jaringan. Ya kita ambil rata-rata sekitar 10 sampai 50 ribu rupiah. Bisa bervariasi, tetapi flat. Artinya begini, Anda dapat transfer misalkan 100 ribu, atau Anda dapat transfer 100 juta, atau Anda transfer 1 M dalam bentuk Bitcoin, itu biayanya tetap sama, yaitu 10 sampai 50 ribu. Ya, nanti sampai di Binance, ini akan masuk ke dalam wallet BTC-nya Binance, dan Anda dapat trading Binance kemudian, ya. Baik, ini adalah proses dari deposit. Kemudian kita akan masuk ke proses withdrawal-nya seperti apa. Ini withdrawal. Persis seperti kebalikannya, saudara. Dari Binance, dari wallet-nya ini Anda lakukan penarikan, wallet BTC-nya ya. Anda lakukan penarikan, Anda transfer ke Luno. Biaya transfernya ini sebesar 0,0004 BTC ya, atau kurang lebih ya, itu sekitar 50 ribuan lah. Ini biayanya juga flat, saudara. Ini naik turun ya, tergantung dari BTC-nya pada saat itu harganya berapa. Kemudian sesampainya di Luno, di wallet BTC Luno ini, Anda dapat konversikan ke rupiah, ke IDR. Kemudian dari sini Anda dapat tarik withdraw ke dalam bank account Anda. Ini akan dikenakan sama, yaitu biayanya 0,2%. Untuk metode ini, Anda tentunya perlu membuat account di Luno terlebih dulu. Nah, Luno ini sendiri saya sudah pernah buat videonya cukup banyak, saudara. Saya tidak akan mengulang lagi proses detailnya, tetapi Anda dapat masuk ke web ini, link web cc/luno. Nanti Anda akan masuk ke halaman seperti ini, saudara. Dan ini ada kode khusus, saudara. Invitation code ini Anda dapat redeem nanti, dan Anda akan dapat 25.000 ketika Anda membelanjakan sebesar 500.000. Ada keterangannya nanti Anda baca di sini, ya. Oke, anyway, setelah Anda membuat account di Luno, Anda dapat login, sign in ke dalamnya. Setelah login, Anda dapat memilih dompet, kemudian Anda pilih di sini, di IDR ini, kemudian Anda dapat klik deposit. Kemudian ada beberapa pilihan yang dapat Anda gunakan untuk melakukan deposit fiat atau IDR Anda ke dalam dompetnya Luno. Nah, setelah Anda melakukan deposit, Anda dapat membeli yang namanya BTC. Caranya adalah Anda dapat masuk kembali ke dompet, pilih dompet di sini, kemudian Anda klik beli, Anda pilih Bitcoin, dan Anda dapat ikutin prosedurnya. Saya sudah membuat video cukup detail tentang hal ini. Nah, sekarang saya akan jelaskan cara transfernya seperti apa. Anda sama, Anda tinggal kirim di sini. Anda transfer sini, pilih cryptocurrency. Anda kirim ke mana? Nah, kepada siapa Anda akan kirim Bitcoin? Ini caranya adalah Anda dapat melihat alamat wallet Anda, Bitcoin wallet Anda di Binance. Anda dapat berpindah ke sini, saudara. Masuk ke dashboard. Kemudian di bagian atas ini ada yang namanya wallet. Pilih spot wallet. Setelah Anda masuk ke dalam wallet, Anda akan menemukan halaman seperti ini. Dan ini ada banyak sekali koin-koin, saudara, di sini. Ya, Bitcoin, Ethereum, dan seterusnya. Dan di sebelah kanannya ini, kalau Anda mau lihat alamat walletnya masing-masing, itu ada di sini. Jadi pastikan, saudara, kalau Anda kirim Bitcoin, Anda lihat alamat Bitcoin. Jadi jangan sampai Anda kirim Bitcoin lihatnya alamat Ethereum atau alamat yang lain. Nanti koinnya akan hilang, saudara. Akan nyasar lah seperti itu. Pastikan Anda ke sini dan Anda klik deposit. Nah, ini adalah alamat dari Bitcoin Anda.
Jadi Anda lihat di bagian kanan di sini, ini ada BTC address-nya dalam bentuk QR code, Anda dapat scan, atau Anda dapat copy di sini, saudara. Ya, alamat Bitcoin itu bentuknya seperti ini. Ya, ada beberapa angka macam-macam seperti ini ya, alphanumeric seperti ini. Anda tinggal klik di sini, dan pastikan ini alamatnya, networknya network BTC, saudara. Kemudian balik ke Luno, Anda kirimnya kemana? Anda tinggal copy paste ke sini, alamat yang tadi. Kemudian mata uangnya Bitcoin, jumlahnya Anda ketik seperti jumlahnya ini Anda tulis, berapa gitu ya, 0,0001. Kemudian bebas catatan, kemudian Anda klik next. Nah, untuk pengiriman ini membutuhkan tergantung dari kesibukan jaringan. Kadang 1 jam, kadang 2 jam, kadang bisa lebih, saudara. Tetapi nggak lebih dari 1 hari biasanya. Nah, untuk metode withdrawal-nya seperti apa? Withdrawal-nya sama persis, kebalikannya. Jadi Anda perlu tahu yang namanya alamatnya Luno. Alamat Luno Anda dapat balik lagi masuk ke dompet. Kemudian Anda terima Bitcoin, Anda akan masuk ke halaman ini. Ada alamatnya di sini. Ini adalah alamatnya, Anda tap di sini. Ini adalah alamat wallet dari Luno. Anda tinggal copy di sini. Kemudian kalau Anda mau withdrawal, Anda tinggal masuk ke withdraw. Kemudian Bitcoin, jaringannya BTC, recipient BTC address-nya Anda tinggal paste ke sini. Nah, ini adalah alamat dompet, alamat wallet dari Luno tadi. Anda ketik masukkan amount-nya berapa dan Anda tinggal klik submit di sini. Well, prosesnya sama, hanya kebalikannya, saudara. Sebagai summary dari apa yang kita bahas pada hari ini, saudara, ini tentang credit card, ini sebenarnya kalau Anda memilih kepraktisan, ini paling praktis, saudara, paling mudah. Tetapi memang biayanya ini sedikit mahal. Dan P2P juga ini praktis, tetapi ini juga Anda kena cas ini sedikit lebih mahal. Jadi ini casnya sekitar 3-5% totalnya, yang ini juga 3-5% untuk metode deposit ini. Sedangkan untuk yang exchanger lain ini dengan menggunakan Luno ini yang tidak terlalu praktis sebenarnya, tetapi murah, saudara. Jadi ini yang paling saya recommended, saudara, karena ini cost-nya murah, saudara. Dan seperti yang tadi saya bahas, itu cost-nya flat, semakin besar Anda mengirimkan Bitcoin, cost-nya akan jauh lebih murah secara persentase. Well, itu saja, saudara, untuk tutorial singkat kali ini. Semoga tutorial ini dapat membantu Anda dalam memutuskan metode apa yang akan Anda gunakan. Terima kasih, saudara, atas perhatiannya. Saya ucapkan salam sukses buat Anda dan cuan selalu.